Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ades Suryadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil tugas yang sudah saya buat, yaitu aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Java Web. Di sini saya akan mengaktifkan examnya terlebih dahulu. Kita start, MySQL juga kita start, kemudian kita run. Nah, di sini ada halaman ketika kita mau login. Di sini bisa login untuk admin dan pasien. Pertama saya akan login sebagai admin. Ini saya login sebagai admin, passwordnya bla 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 bla. Kita enablekan. Kemudian kita login. Di sini ada tampilan ketika kita login sebagai admin atau administrator. Oke, kemudian kita masuk. Nah, di sini ada menu-menunya atau fitur di aplikasi Puskesmas ini. Di sini ada data pasien, data dokter, serta bisa melihat pasien, jadwal dokter, sama info poli. Oke, kemudian kita lihat pasien terlebih dahulu. Nah, di sini ada data pasien ketika si pasien sudah mendaftar di aplikasi Puskesmas ini. Berhubung belum ada yang mendaftar, di sini totalnya masih kosong. Terdaftar hari ini juga kosong. Di sini juga masih kosong. Oke. Di sini ada cetak laporan. Di sini juga bisa mendapatkan pasien ketika si pasien tidak mempunyai handphone atau ya. Kemudian kita ke data dokter. Di sini total dokternya ada 7, dokter aktifnya juga 7, sama jenis polinya ada 6. Di sini ada profil juga, profil dokter. Ini juga ada misalkan dokter Budi Santoso, spesialisnya penyakit dalam. Sini juga ada dokter Sariwijaya, Dr. Ahmad Fauji. Sini juga sudah tercantum polinya, teman-teman. Ini ada misalkan poli umum anak, serta poli penyakit dalam. Oke, di sini juga sudah dicantumkan. Oke. Kemudian di sini juga ada jadwal prakteknya. Misalkan poli umum ini jadwal prakteknya di hari Senin sampai Jumat. Bukanya di jam 8 sampai jam 15 atau jam 3. Ini juga sama, teman-teman. Jadwal prakteknya sudah dicantumkan. Sini. Sini juga ada. Oke, ketika kita mau misalkan mencetak atau menampilkan data dokter, misalkan polinya misalkan poli penyakit dalam saja. Oke, kemudian kita pilih statusnya aktif. Kita bisa pilih misalkan di sini. Misalkan kita mau pilih poli penyakit dalam, misalkan kita pilih. Nah, maka di sini tampilnya cuma poli penyakit dalam saja. Sini berarti dokter penyakit dalam itu hanya satu, teman-teman.
Oke, kemudian kita misalkan mau menampilkan atau mencetak poli gigi saja. Oke, nah di sini bakalan tampil. Berarti poli gigi itu dokternya ada 2, teman-teman. Jadwal praktiknya itu di hari Senin sampai Jumat. Oke, yang dokter Maria ini jadwal praktiknya di hari Senin sampai hari Kamis doang. Oke, misalkan kita mau mencetaknya. Nah, di sini bisa kita cetak data dokternya. Sini ada beranda, data pasien, data dokter. Misalkan kita mau mencetak data dokter. Oke, di sini kita bisa di scroll ke bawah. Nah, maka di sini bakalan tampil poli yang ingin kita cetak. Oke, kemudian nanti kita print. Berhubung kita tidak tersambung ke printer, kita cancel aja, teman-teman. Oke, tadi data pasien sudah. Ini data pasien masih kosong. Kemudian kita log out. Kita masuk sebagai pasien. Nah, ini halaman ketika kita keluar atau log out, teman-teman. Sini kita misalkan kembali ke halaman login. Kita klik. Kita misalkan login sebagai pasien. Oke, sini. Oke, di sini bisa membuat akun. Ketika kita belum mempunyai akun, sini kita membuat akun terlebih dahulu. Di sini ada nama lengkap, surname, email. Di sini juga ada nomor telepon. Di sini peran pengguna, kita pilih peran, kita klik ini. Nah, misalkan kita sebagai pasien. Oke, pasportnya kita centang. Nanti daftar sekarang. Oke, berhubung saya sudah mempunyai akun pasien, ini saya akan login di sini. Saya akan login sebagai pasien, misalkan Hidayat. Saya akan login. Nah, di sini menu utama ketika kita login sebagai pasien. Di sini ada data pasien sama info poli. Ini juga bisa pendaftaran cepat, lihat pasien sama jadwal dokter. Oke, kemudian ketika kita mau daftar, terlebih dahulu kita lihat jadwal dokternya. Nah, di sini ada data dokter yang aktif. Di sini ada Dr. Budi Santoso. Misalkan spesialisnya dokter umum. Polinya di sini juga sudah tercantumkan. Dan jadwal prakteknya, teman-teman. Di sini jadwal prakteknya Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 3, sampai jam 15 atau jam 3. Di hari Sabtunya jam 8 sampai jam 12. Dokter Sarwijaya juga sama. Spesialisnya sini sudah tercantum. Polinya juga sudah tercantum. Jadwal praktiknya di hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 14. Sama, teman-teman, sudah dicantumkan semua. Sini juga sama. Oke, kemudian kita kembali ke beranda. Kita lihat info poli. Sebelum mendaftar, kita penting melihat info polinya, teman-teman.
sini poli umumnya. Oke, di sini juga deskripsinya sudah dicantumkan. Jadwal dokternya di sini di hari Senin sampai Jumat. Sini dokternya poli umum misalkan ada 2, Dokter Budi Santoso sama Dokter Sarwijaya. Sini juga sama teman-teman, poli gigi jadwalnya juga sama di hari Senin sampai Kamis. Dokternya Dokter Ahmad Fauji misalkan. Sama. Nah, untuk poli anak ini jadwalnya itu di hari Senin sampai hari Sabtu. Oke, kemudian kita tutup. Kemudian kita daftar. Misalkan namanya tadi Hidayat. Tanggal lahirnya misalkan kita edit ininya, misalkan 2003. Kemudian kita pilih jenis kelamin. Misalkan laki-laki. Sini jenis pilih poli. Nah, di sini juga ada informasi polinya, teman-teman. Sama kayak yang di atas tadi. Kemudian kita tutup. Kita pilih poli, misalkan poli gigi. Kemudian kita pilih tanggal pemeriksaannya. (01) 22/2026. Kemudian kita masukkan nomor NIK, misalkan 3521000. Ini minimal 16 angka. Kemudian kita pilih alamatnya, misalkan Pandeglang. Oke, Pandeglang. Nomor teleponnya misalkan 0881 ini minimal 13 angka. Kemudian kita pilih dokter. Nah, dokter ini akan otomatis ketika kita memilih poli, karena di sininya juga. Nah, misalkan poli umum, di sini dokternya ada 2. Misalkan dokter umumnya Dokter Budi Santoso. Sama di sini juga poli giginya ada 2. Maka ketika kita milih dokter, dokter yang muncul itu cuma 2. Oke, kita masukkan keluhan utamanya, misalkan gigi kropos. Oke, kita cek kembali, harus terisi semua kolomnya, teman-teman. Kemudian kita daftarkan. Nah, maka pasien hari ini akan bertambah. Maka kita mendapatkan antrian di nomor 3. Sini kita berarti dapat antrian nomor 3. Kita
kita juga bisa melihat pasien, teman-teman. Nah, kita juga bisa melihat terdaftar atau tidak. Kemudian kita tutup, kita kembali ke beranda. Kemudian kita log out, karena peran si pasien di sini hanya bisa mendaftar atau membooking nomor antrian ketika mau berobat, teman-teman. Kemudian kita log out, kita masuk sebagai admin lagi. Sini mana tadi, admin, paspornya bla 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 bla. Kita login. Oke, sini ini tampilan administrator. Kemudian kita masuk. Oke, kemudian kita lihat data pasien. Nah, maka di akun admin bakalan menambah juga, teman-teman. Bakalan nambah otomatis. Coba kita lihat pasien yang mendaftar tadi. Nah, Hidayat, maka di sini bakalan otomatis muncul di akun admin. Kita bisa lihat data detailnya. Sini ada nama lengkap, misalkan Hidayat, tanggal lahirnya juga ada, statusnya terdaftar. Maka akan menunggu antrian berikutnya. Admin juga bisa menghapus data pasien, teman-teman. Misalkan kita hapus Hidayat yang tadi mendaftar karena tiba-tiba misalkan kita hapus misalkan. Nah, maka data pasien yang mendaftar tadi akan berkurang. Oke, kemudian kita cetak data pasien. Sini kita cetak data pasien, tujuannya untuk melaporkan data yang sudah terdaftar di aplikasi ini ke dokter untuk mendapatkan nomor antrian. Oke, misalkan kita cetak di sini nanti, karena berhubung kita tidak terhubung ke ini, kita cancel lagi. Nah, sini juga peran admin hanya bisa mengelola data pasien yang sudah mendaftar ke sini dan mencetak data untuk menginformasikan ke dokter pasien yang sudah terdaftar di aplikasi Puskesmas ini. Kemudian kita logout kembali, kita masuk akun yang berbeda. Tadi akun pasien yang bernama Hidayat, ini sekarang kita misalkan kita masuk sebagai Sri. Kita masuk. Nah, karena data pasien yang tadi dihapus, maka di sini akan berkurang.
nomor antrian pasien bakalan berkurang. Maka si pasien yang akan mendaftar sekarang mendapat antrian nomor 3. Oke, jangan lupa kita ketika mendaftar cek data dokter terlebih dahulu, jadwal dokter terlebih dahulu. Oke, kemudian kita kembali ke beranda. Info poli sangat penting karena ketika kita mendaftar ternyata dokternya tidak sesuai yang kita inginkan, misalkan oke, kemudian kita tutup, kita daftar kembali. Misalkan di sini Sri Rahmayanti, tanggal lahirnya misalkan kita edit 2001 misalkan. Sini jenis kelaminnya perempuan, kita pilih poli misalkan poli umum. Kemudian kita pilih awal pemeriksaannya. Oke, sudah kita isi, kemudian kita masukkan nomor NIK misalkan 356. Kita salah aja ya teman-teman. Oke, kemudian kita pilih alamatnya misalkan Cileles. Nomor teleponnya misalkan 085701000321. Kemudian kita pilih dokter. Nah, sini sudah saya jelaskan, ketika kita sudah memilih poli umum, maka dokter yang akan kita pilih otomatis bakalan muncul 2 karena poli umum itu dokternya ada 2. Kemudian kita pilih misalkan dokter Sariwijaya. Oke, kemudian kita pilih keluhan utamanya, misalkan pusing. Kita daftar. Nah, maka antriannya atau pasien hari ini akan bertambah. Pendaftaran baru misalkan kita mendapatkan nomor antrian nomor 3. Oke, kemudian kita sini kita statusnya berarti sudah terdaftar, tinggal menunggu antrian berikutnya. Kemudian kita logout, kita masuk ke akun admin, kita mengecek data yang tadi mendaftar bakalan muncul di akun admin apa enggak. Login. Oke, ini halaman kita login admin, kemudian kita masuk, kita lihat data pasien. Nah, di sini sudah menambah, pasien hari ini sudah bertambah menjadi 3. Nomor antriannya juga 3, berarti nomor terakhir ada 3 yang belum dipanggil. Kita lihat data pasien yang sudah mendaftar. Nah, maka pasien yang mendapat tadi bakalan menambah ke akun admin di sini.
Oke, berarti sudah terdaftar di aplikasi Puskesmas ini. Kita lihat detail. Oke, kemudian kita close, kita cetak. Oke, sini. Oke, di sini berarti kita tinggal mencetak dan menginformasikan ke dokter bahwa pasien yang bernama Sri sudah mendaftar ke aplikasi Puskesmas ini dan menunggu panggilan dari dokter. Oke, kemudian kita ke beranda. Oke, kita cancel dulu. Oke, kita bisa menghapus kembali. Misalkan kita mau menghapus. Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak sebenarnya poin-poin yang harus diperbaiki dan banyak juga yang harus dikembangkan kembali atau dikembangkan lagi. Saya log out. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang pembuatan aplikasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.